Bagaimana menjawab bahwa tingkat literasi orang berbeda-beda dalam pemahaman Tritunggal? Ya, pada prinsipnya perbedaan literasi tidak mengubah kebenaran Tritunggal, tetapi perbedaan literasi itu mempengaruhi kedalaman pemahaman seseorang. Karenanya kita harus membedakan antara mana isi iman secara objektif dan kemampuan menjelaskannya secara subjektif. Yang pertama kita akan bahas mengenai bedakan dulu dua hal yang sering tercampur. Apa itu? Mana yang kita lihat sebagai kebenaran iman yang tetap? Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Yesus adalah Tuhan juga Allah sejati. Ini tidak berubah meskipun orang tidak mengerti. Ini tidak berubah meskipun kita mungkin nggak tahu, nggak paham, tidak mau tahu, mungkin ini tidak berubah. Lalu pemahaman manusia yang bertingkat, ya, ada yang sederhana, ada yang akademis, ada yang keliru bahkan. Jadi inilah, ya, ini berbeda-beda sesuai literasi. Ya. Yang kedua, kita lihat prinsip Alkitabiah. Bahwa iman itu tidak diukur dari handalnya atau kecanggihan sebuah bahasa. Orang sederhana di zaman Perjanjian Baru itu mungkin tidak mengerti istilah Tritunggal, tetapi tetap mengenal Yesus sebagai Tuhan. Karena itu Yohanes 9 ayat 34 dikatakan, "Aku percaya Tuhan." Ya, bahkan itu diucapkan tanpa sistematika teologi, tetapi objek imannya benar yang berkata demikian. Yang ketiga, jadi bagaimana kaitannya dengan Tritunggal? Begitu pertanyaannya, ya. Orang bisa selamat tanpa mengerti istilah Tritunggal. Kenapa? Karena orang yang menyelamatkannya adalah pribadi Yesus, bukan istilah. Tetapi kita tidak boleh mengganti isinya. Apa itu? Perbedaan literasi tidak sama dengan bebas mengganti kebenaran. Contoh, ada orang sederhana yang berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Saya percaya itu benar. Ada orang terdidik tetapi salah yang mengatakan Yesus bukan Allah, hanya ciptaan. Ini jelas salah. Jadi di sini kita melihat bahwa kesederhanaan tidak sama dengan kesalahan, dan kecerdasan atau kepintaran tidak sama dengan kebenaran juga. Ya. Kalau saya pakai analogi sederhana, misalkan ada seorang anak kecil yang berkata bahwa lampu ini menyala karena listrik. Tetapi seorang insinyur itu bisa menjelaskan apa itu arus, bagaimana itu tegangan, sampai membuat bola lampu menyala memang karena ada listrik. Jadi dua-duanya jelas tidak sama di tingkat atau pada tingkat pengetahuan, tetapi mengacu pada realitas yang sama dalam dalam hal ini. Jadi kita harus melihat batas. Jadi ini bagian yang paling penting. Batas aman, ya. Ketika mungkin orang tidak bisa menjelaskan Tritunggal, tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dan bahayanya kalau ada orang secara sadar menolak keilahian Yesus atau menolak relasi antara Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. Jadi ini bukan soal literasi lagi, tetapi ini adalah isi iman. Ya. Lalu selanjutnya, peran orang yang lebih terdidik, mungkin ya. Kalau literasinya tinggi, maka siapapun itu bukan untuk menghakimi, bukan hadir untuk menghakimi, tetapi untuk menjelaskan dengan sederhana sambil tetap menjaga kemurnian ajaran. 2 Timotius 2 ayat 24 dikatakan hamba Tuhan harus cakap, mengajar, dan sabar. Jadi rumusan paling tepat, Tritunggal adalah kebenaran objektif tentang Allah. Orang dengan literasi rendah bisa tetap memiliki iman yang benar
selama dia tidak menolak identitas Yesus yang sejati. Jadi kesimpulannya, literasi bisa berbeda, akibatnya pemahaman orang beda-beda, tetapi kebenaran itu tetap sama. Dan yang menyelamatkan adalah bukan kemampuan menjelaskan Tritunggal secara akademik atau secara literasi yang tinggi, tetapi yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus yang benar. Tetapi, namun ya, kalau kita menolak kebenaran inti, ini adalah masalah serius. Ini bukan soal literasi lagi. Ya, demikian, semoga membantu dan Tuhan Yesus memberkati.